A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima, ma hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fabima naqo. Huruf qaf dihukumi dengan qalqalah sughra, sebab huruf qaf sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Fabima naqdihim. Berikutnya ada hukum idgham mimi, sebab mim sukun bertemu huruf mim yang berharokat, maka cara bacanya mim yang sukun dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi di sini ada bunyi M yang ditahan. Naqdihim Mi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Misa. Sa ada hukum mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf sa panjang 2 harokat. Mitsaqahum. Kemudian berikutnya ada hukum izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf lam, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Mitsaqahum la'anna. Nun tasydid ini dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, jadi bunyi N tahan sampai ada suara masuk hidung. La'anna. Nah hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab ada baris fathah tegak di atas huruf nun. Cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. La'annahum. Kemudian ada hukum izhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. La'annahum wa ja'al. Lam sukun ini dinamakan dengan lam mutlak, karena di hadapan lam sukunnya ini bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ra, maka lam sukun harus dibaca jelas. Wa ja'alna. Na dihukumi dengan mad tabi'i zahiri, sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Wa ja'alna qulu. Lu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Qulubahum. Hum. Ada hukum izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf qaf, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Qulubahum qa. Qa dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar, karena huruf qaf berbaris fathah panjang, maka kita panjangkan qafnya ini 2 harokat. Qasiyah. Tak marbutah jika berhenti jadi hak sukun ya. Qasiyah. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Yuharri. Ra ini dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasrah, jadi bacanya tipis. Yuharrifu. Fu hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf fa panjang 2 harokat.
yuharrifunal. Kemudian selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Al-kalima am. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah kamil. Karena nun sukun menghadapi huruf mim, maka bunyi nun masuk ke mim, am disertai dengungan. Kenapa disebut kamil? Karena masuknya nun ke mim sempurna. Jadi nun sama sekali sudah tidak meninggalkan sifat apapun ketika masuk ke huruf mim. Jadi kalau ada dengung dari mim asalnya. Amma wa dinamakan dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka waw panjang 2 harokat. Mawadhi'ihi, hi dihukumi dengan mad silah qasirah. Karena hal dhamir diapit 2 huruf hidup yaitu ain dan waw, dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hal dhamir ini kita panjangkan 2 harokat. Mawadhi'ihi. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti maka mundur 1 atau 2 kalimah sebelumnya. Wa nasu, su mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf sin panjang 2 harokat. Wa nasu hallam. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka tanwin masuk ke mim, hallam disertai bunyi dengung. Hallam mimma. Mim kedua dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi m tahan sampai ada suara masuk hidung. Mimma, ma dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka mim panjang 2 harokat. Mimma dzukiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Dzukiru. Ru dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Dzukiru bih. Ha kalau berhenti walaupun barisnya panjang jadi sukun ya. Bih. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Wala, la hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala taza, za hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf zai panjang 2 harokat. Wala tazalu tattali'u ala. La hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Karena lam berbaris fathah panjang, maka huruf lam panjang 2 harokat. Ala khainatim. Kha hukumnya adalah mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i pada kata khainatin. Maka kha kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala khainatim. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah kamil. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwin dimasukkan ke mim. Khainatim bunyinya m ya, disertai dengung. Nah dengungnya dari mana? Dengungnya dari mim.
karena yang tanwin sudah lebur ke mim masuk dengan sempurna. Khainatim min. Kemudian ada hukum idhar halqi, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun sukun dibunyikan dengan jelas n. Minhum. Kemudian ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf hamzah, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Minhum illa. La hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Illa qali. Li dihukumi dengan mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka huruf lam panjang 2 harokat. Qalilam. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah kamil ya, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka tanwinnya masuk ke mim, qalilam disertai bunyi dengung. Qalilam, tahan ya. Minhum. Min ada hukum idhar halqi, sebab nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun dibaca jelas. Minhum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula, yang artinya diteruskan lebih utama. Fa'fu. Nah, ini alifnya bukan pemanjang ya, ini tuh hamzah wasal, kalau di tengah tidak dibaca. Jadi fa tetap pendek. Fa'fu anhum. An ada hukum idhar halqi ya, karena ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun dibaca jelas. Anhum. Kemudian ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf waw, maka mim dibaca dengan jelas. Anhum was. Ini alifnya itu hamzah wasal ya, jadi kita lewat saja, tidak dibaca jika di tengah bacaan ya. Was, sodnya sofir ada desisan. Was fah, alirkan haknya fah. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Inna. Ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Innallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Innallah. Allah mad tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka huruf lam panjang 2 harokat. Innallaha yuhibbul. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Yuhibbul muhsinin. Nin ada mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya adalah nun. Jadi jika berhenti nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Muhsinin. Shadaqallahul azim.